Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Amarjen, Raja Umroh Nasional, Amal Group Internasional. Ingat umroh, ingat Amar Group, tak ingat yang lain. Takbir, Allahu Akbar. Di hari ini masih dalam acara podcast Amar Group dalam tajuk Ngopi Darat. Ngobrol pintar dapat syariat. Rekan-rekan sahabat Amar Group yang saat ini lagi berada di mana saja, yang lagi di dapur, yang lagi di kasur, yang lagi mengadakan aktivitas kerja, berusaha, yang pedagang, yang nelayan, yang petani, perkebun, dan seluruh yang punya aktivitas, saya doakan seluruhnya hidup bahagia dunia dan akhirat. Bagi yang masih punya hutang, saya doakan lunas hutang-hutangnya. Dan kemudian bagi yang belum dapat jodoh, saya doakan segera dapat jodoh. Yang belum naik pangkat, saya doakan cepat naik pangkat. Yang lagi jalan-jalan dengan liburannya, saya doakan perjalanannya lancar. Yang lagi berduka, saya doakan dalam keadaan tenang menghadapi segala musibah. Nah, di hari ini saya masih bersama Ustadz populer, Ustadz yang memang sangat sederhana, bisa menerima keadaan apa saja, mau di parkiran, mau di lapangan bola, mau di majelis-majelis. Beliau ini juga super aktif, sangat luar biasa, sangat mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya bagi saya Amar Group. Kebetulan beliau juga salah satu pembimbing umroh ya, nantinya ke depan bersama ini beliau bersama UTR Ustadz Tongku Ritonga. Ustadz yang memang sangat luar biasa, energik, dan ilmunya sangat mumpuni untuk khususnya untuk saya ya sebagai pimpinan utama Amar Group di podcast ini, mengingatkan kembali kepada saya bahwa belajar ilmu sampai liang kubur. Saya belajar terus bersama beliau. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan para sahabat Amar Group mudah-mudahan sehat walafiat dalam Allah Subhanahu wa taala. Iya ya, sehat ya Ustadz ya. Gimana aktivitas beberapa hari Ustadz? Alhamdulillah semua banyak kemudahan berikan Allah Subhanahu wa taala, aman dan terkendali. Apa kemudahan-kemudahan itu Ustadz? Kemudahan itu yang utama itu kita melaksanakan sesuatu mudah, ikhlas, tidak rasa memberatkan, tidak rasa terpaksa. Iya. Ibarat sholat, kita mudah melaksanakan sholat, tidak merasa terpaksa itu sebagai kewajiban. Cuma rileks, santai, enak merasakan ibadah itu. Jadi itu nampaknya ibadah itu ada manfaatnya pada kita. Karena Iya. ada manusia itu kan sholat terpaksa dia, takut dosa. Oh, sholat pun takut terpaksa dia, terpaksa ya. Nah, karena dia ini perintah Allah. Daripada berdosa, sholat aja lah. Jadi seharusnya sholat itu kita mudah melaksanakan, tidak ada rasa terpaksa. Memang itu kebutuhan kita kepada Allah sebagai untuk mendekatkan diri. Karena itu sholat itu kan sama halnya kita berdialog kepada Allah dalam pas waktu sholat. Allahu Akbar, kita memuji Allah dengan Allah itu maha besar, yang lain kecil. Kira-kira begitu. Ya, itu sahabat Amar Group kata pembuka dari Ustadz Tongku Ritonga. Nanti kalau sahabat Amar Group khususnya dari Provinsi Bengkulu mau undang beliau, silakan hubungi Amar Group. Nah, itu ya, boleh. Ini acara ini juga live ya di TikTok TRB ataupun TikToknya Ustadz Tongku Ritonga, dan kemudian di Facebook Arga Hasanal. Boleh nanti komen ya. Kemudian acara ini juga terselenggara dari susu glutagen. Susunya untuk pertumbuhan tulang, perbaikan saraf-saraf. Ini bagus untuk kaum muda, kemudian kaum ibu-ibu yang memang punya rematik dan kecantikan. Ini di sini sangat dianjurkan
dan ini bersertifikasi glutagen. Mau sehat pakai glutagen. Nah, itu ya. Jadi Ustadz, kita masih menyambung pembahasan tentang hal kemarin, part 2 ya. Apa namanya, mengenai kurban. Nah, ini catatan untuk yang live di TRB ataupun di Arga Hasanal ataupun di Raja Umroh di Amar Group. Nanti boleh komen, share, like, dan bagikan informasi-informasi ini. Ustadz, ini yang mau saya tanyakan. Ini banyak sekali kita di lapangan menemukan pertanyaan-pertanyaan, memang dari dahulu kala pertanyaan-pertanyaan ini terus ada ya. Ini perkembangan netizen juga, generasi muda, karena mungkin dari sisi agama juga sekarang ini sudah banyak ke media sosial ya. Artinya untuk belajar secara kafa ataupun secara langsung dan bertanya, mungkin mereka juga sedikit waktunya karena kesibukan, mungkin pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya. Jadi ini Ustaz yang mau saya tanyakan nih Ustaz. Nanti Ustaz bisa bantu jawabkan, terangkan kepada sahabat-sahabat Amar Group khususnya yang ada di seluruh dunia. Ini Ustaz, mana lebih utama berkurban atau akikah? Ini Ustaz yang paling banyak ditanyakan sahabat-sahabat Amar Group. Amanan Ustaz. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh para sahabat Amar Group dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah tentang mana lebih utama, akikah atau kurban. Padahal akikah dan kurban hukumnya sama-sama sunnah muakkad menurut para ulama. Menurut ulama itu sunnah muakkad. Cuma kita nengok situasi kondisinya. Ini kan mulai mendekat bulan Zulhijjah. Ya. Kalau sudah mendekati bulan Zulhijjah, di mana lebih utama berakikah dulu atau berkurban? Sedangkan akikah itu kan disunnahkan kepada seorang ayah atau ibu atau orang tua mengakikahkan anaknya. Umur dari berapa? Umur 7 hari, 14 hari atau 21. Setelah itu ya terserah tanggal berapa lagi. Cuma yang situasinya dulu, kalau ini sudah mendekat Zulhijjah ataupun Idul Adha, mana yang lebih utama? Kalau memang duit para sahabat Amar Group memang cuma itulah. Nah, jadi utamakan berkurban. Kenapa? Karena berkurban itu waktu, hari, jamnya ditentukan. Oh gitu ya. Nah, umpama lu berkurban, otomatis mulai dari hari Idul Adha, hari hari. Iya. Sesudah sholat kita baru memotong. Baru hari-hari tasrik. Tidak boleh orang berkurban sebelum Idul Adha. Umpamanya Idul Adha besok tanggal 6. Iya betul. Motong hari tanggal 5, itu bukan kurban. Atau dia berkurban di luar Zulhijjah. Berkurban kan di bulan Zulhijjah. Hari pertama atau hari hanyo, Idul Adha-nya memang hari-hari tasrik. Nah, situlah orang diapakan ulama untuk menyembelih kurban. Sedangkan akikah kapan saja boleh. Pamannya habis bulan Zulhijjah, berarti bulan apa lagi? Muharram. Ya, Muharram. Itu boleh kita akikah. Boleh akikah ya? Boleh akikah. Bulan apa aja boleh. Cuma kan kecuali kalau bulan puasa kan tidak mungkin orang akikah bulan puasa. Orang puasa semua puasa Ramadan. Tapi di hari-hari biasa boleh berakikah. Kalau kurban tidak bisa. Hari ditentukan, bulannya ditentukan, waktunya ditentukan. Menyembelihnya pun ditentukan. Jangankan apa? Ini hari Idul Adha, tapi belum sholat. Ternyata orang itu menyembelih kurbannya. Maka orang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha itu bukan kurban. Itu sembelihan biasa. Itu kata Rasulullah. Itu memang tetap sedekah tapi tidak masuk kurban. Maka ada seseorang di zaman Nabi itu, dia lelah motong sebelum sholat. Lalu apa kata Nabi? Disuruhnya setelah sholat nanti disuruh ngulang nyembeli lagi. Maksudnya ngambil hewan lain nyembeli. Karena orang yang menyembeli hewan sebelum sholat Idul Adha itu bukan sembelihan kurban, tapi adalah sembelihan biasa. Jadi utamanya itu kalau mendekat bulan Ramadan diutamakan berkecuali ada duit.
Kan kini kan 2.600.000. Iya, 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 Nah, betul, per betul. orang. Tapi masih ada duit lagi 2.600.000 atau untuk bukan akikah. Iya, sebelum kurban akikah dulu kalau memang mampu. Maka semua kurban dan akikah itu kan bagi orang yang mampu. Jadi orang-orang yang kaya itu harus diharuskan. Maka sebagian orang diwajibkan bagi orang yang kaya. Kalau orang miskinnya cuman nambah kurban untuk dia sehari-hari kurang. Kadang pala di bawah, kaki di atas cari nafkah, masih pas-pasan. Bagaimana berkurban? Maka orang yang diberi kekayaan yang dititipkan oleh Allah itu ada hak orang lain. Kenapa? Karena kurban itu salah satu cara mendekatkan diri ketaatan kita kepada Allah. Langsung salah satu untuk melakukan rasa syukur nikmat untuk Allah kepada kita. Salah satu harta maka berkurban. Maka di Al-Quran jelaskan, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, berkurban. Jadi utamanya sama-sama sunat muakkad. Cuma kalau menjelang Idul Adha itu tidak ada duit, cuma duit 2.600.000. Kalau kita berikan 2.600.000 ini ke kambing untuk akikah, nanti duit untuk kurban tidak ada. Maka utamakanlah kurban. Oh, di situ ya. Iya, Nih. situ. Nah, Nih, kurban. sahabat Amar Group perlu dipastikan bahwa inilah tadi pencerahan yang bisa kita dengar dalam sesi ini ya. Artinya, ini perlu diketahui bahwa berkurban itu ada hari-hari khususnya. Kalau untuk akikah memang boleh saja pada bulan-bulan setelah haji boleh, Muharram boleh, Rabiul Awal boleh. Jadi Ustaz yang mau saya tanyakan kembali Ustaz, itu mungkin udah paham ya sahabat Amal Group, nanti kita akan, apakah ada syarat-syarat untuk berkurban Ustaz? Ini Ustaz, banyak orang yang katanya syarat-syarat berkurban tuh kaya, yang miskin nggak boleh. Kalau yang akikah tadi yang miskin juga nggak boleh. Gimana Ustaz? Sebenarnya bukan ada harus kaidah. Kalau bahasa itu yang mampu, artinya mampu itu kamu kan harus kaya. Banyak orang kaya yang mau berkurban. Di situ ya. Nah, makanya salah satu kurban itu untuk melepas sifat kehewanan, ketamakan, kerakusan. Jadi dia berbagi. Banyak orang kaya, dia tidak rasanya tidak mampu, tidak mau berkurban. Merasa rugi berkurban. Untuk apa berkurban? Bagi orang yang tidak mau berkurban. Jadi banyak orang miskin dia menabung. Mungkin ini kan Zulhijjah. Nah, dari bulan Zulhijjah ini dia menabung entah berapa perak, berapa rupiah, tidak tahu kita. Sampai orang berangkat haji kan ada orang mafkato yang susah dia haji dia. Padahal dia cari mafkato kalau udah salah tuh cari barang bikin apa segala. Benar. Tapi dia nabung. Entah berapa ribu sehari ataupun terserah. Jadi sampai dia batas untuk keberangkatannya duit tidak cukup. Jadi berkurban pun itu kalau memang maka kita termasuk di dalam Islam innama a'malu, tergantung niat dulu. Kuncinya kita berniat. Ada orang di daerah Pekanbaru itu niatnya ingin haji. Iya. Tapi dia orang susah. Cuma kita niat yang mengelakapkannya Allah. Allah tahu memang betul-betul kita ingin ke tanah suci atau ke Baitullah itu. Jadi Allah itu kalau memang takdir kita ke sana pasti berikan jalan. Contohnya yang situ dia seorang supir angkot yang udah agak apalah odong-odong lah. Jadi tengok seorang bupati itu angkut siapa itu? Iya. Becak lebarannya kan, Sikulan. Lalu ditemuinya, maka disuruhnya berangkat haji. Orang secara logika tidak mungkin dia haji. Kenapa? Orang mampu itu susah, tidak mampu. Iya betul. Tapi karena Allah ingin, maka dengan cara apa Allah gerakkan hati orang lain. Orang lain yang digerakkan Allah ya. Sama dengan umroh ke Ma'ad dulu. Iya. Daerah kita sini lah. Dia mah orang susah. Cuma dia mungkin ada niatnya dan ada takdirnya tercatat bahwa dia akan datang menjadi tamunya Allah. Betul. Dia orang susah, bangunan, tukang bangunan. Tapi karena dia itu ada orang yang mengumrohkannya. Kebetulan aku datang ke situ untuk syukurannya itu kan. Iya. Nah, diperlukan orang. Jadi secara logika dia tidak mungkin bisa sampai ke Mekah atau ke Madinah karena ongkosnya mahal. Cuma karena niatnya ikhlas, betul-betul karena Allah, maka Allah buka jalan melalui siapa entah, mungkin melalui orang-orang yang kaya itu digerakkan hatinya. Padahal hati kita bergerak.
umroh kalasi pula. Jadi Ustaz, sebenarnya artinya di setiap langkah-langkah yang walaupun dia sunat muakkad, baik itu umroh dan haji, puasa, sholat dan sebagainya, itu berarti tidak dituntut bagi orang yang kaya sebenarnya. Iya, yang mampu. Tapi kedekatan dia, kemampuan dia Ya. untuk merealisasikan kurban tadi terutama ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita akhirnya ada kemauan, ada jalan berarti ya. Oh, jadi nggak ada notabene tanda kutip tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam ininya tadi. Ya, memang kalau orang kaya itu memang harus kalau bisa harus berkurban. Kalau ada orang kaya tidak berkurban, kalau ditanya tidak berkurban kau tahun ini, tidak ada duit, tidak ada uang. Ya, berarti dia berarti berbohong kepada Allah, menipu. Jadi orang kaya yang menipu katanya tidak ada uang, tidak ada harta, padahal ada. Maka nanti Allah memberi ujian dia sakit. Allah uji dengan sakit, tidak sembuh-sembuh. Bawa berobat kemana-mana, tidak sembuh. Herbal segala macam sembuh. Sehingga biaya duit yang dia punya itu lama-lama habis. Aturan 2.600.000 yang kurban tertahun itu ternyata tidak mau menipu dengan Allah, katanya tidak ada kan. Pokoknya Pak Amr bertanya, tidak berkurban ini Pak? Tidak ada uang. Padahal uang ada. Iya kan? Iya. Berarti dia menipu. Allah berbohong. Maka diberi ujian sakit, tidak sembuh. Maka lebih dari 2.600.000 pun Allah keluarkan. Itu termasuk kisah nyata juga, Ustaz? Kisah Ada ya? Iya, banyak itu. Banyak ya? Iya, kalau dia berbohong kepada Allah. Katanya tidak ada uang, padahal uang ada. Dia orang berpunya. Iya, maka orang berkurban itu bukan sekali seumur hidup, setiap tahun. Iya, oh setiap tahun ya. Tahun. Kalau hakikat sekali seumur hidup. Oh, kalau hakikat sekali seumur hidup. Sedangkan kurban setiap tahun. Boleh ya? Boleh. Pasti lebih bagus tiap tahun. Asal ada uang tiap tahun, tapi jangan dipaksa. Jangan ngutang. Oh, jangan ngutang. Beramal itu harus ikhlas. Jangan kalian terpaksa. Kalau kita kan terpaksa dari pandang orang-orang ini berarti itu ria. Kalau sudah ria berarti tidak ada pahala yang dapat Allah. Iya. Nah, jadi harus ikhlas berbuat sesuatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bahwa penjelasan pemaparan dari UTR inilah yang memang kita tunggu-tunggu. Ilmu beliau inilah yang menjadi ciri khas salah satunya saya juga untuk bisa menyampaikan ilmu-ilmu kepada pelosok-pelosok negeri, karena saya juga Ustaz mencari jamaah umroh dan haji itu juga ke pelosok-pelosok desa. Kemudian kami juga bercengkrama dengan petani pekebun dan sebagainya. Mereka banyak bertanya tentang hal-hal ini. Ya memang karena saya juga ilmunya juga nggak ada Ustaz saya nih. Ya kalaupun ada udah lupa terus. Ibarat apa namanya pepatah itu tak? Mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Mengukir di atas batu. Waktu dewasa seperti melukis di atas air. Jadi mudah hilang, mudah terlepas. Nah ini bukan lagi saya mengukir di atas air, Ustaz. Ini ibarat mengukir di atas samudra, gelombangnya juga besar. Karena apa? Biaya anak-anak, banyak pikiran. Makanya kita akhirnya membuat salah satu metode tempat kita ini, Amar Group ini, ada pusat kajian Islam. Pusat kajian Islam itu memang kita adakan setiap hari Jumat, mulai dari jam setengah 9 pagi sampai kurang lebih jam setengah 11. Mungkin itu yang bisa kita bagikan kepada sahabat Amar Group di manapun berada. Di samping kita, usaha-usaha kita juga umroh dan haji, kemudian juga TKI Jepang dan banyak lagi. Ini bersama Ustadz UTR ini sangat luar biasa kami dapatkan. Tapi ini Ustadz, bagaimana kita cara mudah ini untuk bisa berkurban? Iya, cara mudahnya gimana kita ini supaya mudah? Apa yang kita minta sama Allah ini? Apa doanya ini? Salah satunya kita niat dulu. Niat? Iya, niat betulkan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Karena kita sebenarnya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu berniat sekunjungan jiwa, segala apapun yang kulakukan itu karena Allah. Mudah-mudahan
Allah berikan kemudahan supaya aku terus bisa mendekatkan diri kepadamu. Kita hanya kan bisa berikhtiar, berusaha. Iya, Kuncinya kan sama Allah. Allah semua Allah kuncinya semua ya. yang kuncinya. Walaupun kita jungkir balik, kalau Tuhan memang tidak berikan, tidak bisa. Jadi niatkan dulu karena Allah, mudah-mudahan Allah itu Maha Pengasih. Mudah-mudahan seorang hamba yang ingin berusaha berikhtiar demi untuk beribadah kan jelas Allah berikan kemudahan. Jadi niat dan menabung. Oh, menabung ya. Bawahnya para sahabat Amar mungkin tahun ini belum ada rezeki. Nah, maka mudah di bulan Zulhijjah berarti mulai dari Muharram Iya. sampai ke Zulhijjah besok tahun depan. Iya. Nah, nabunglah berapa per hari kira-kira kemampuan kita. Iya. Umpamanya tahun depan 2.700. Iya. Naik. Iya, 2.700.000. Bagikan 2.700.000 dibagi 12. Oh, dibagi 12. Nah, bagi 12. Kalau 12 berarti kalau 2 juta berarti 270.000. Nah, 270.000. Ah. Bagi 30 hari. Ya, 30 hari. Jadi 270.000 bagi 30 hari. Berarti sekitar 9.000 satu hari. 9.000 ya. Nah, itu kemudahan. Ya, Kalau kemudahan. betul-betul mau itu kan sebenarnya gitu yang ngapakan. Iya. Nah, berarti 9.000 satu hari, berarti 9 kali 3 27, berarti 2.270.000. Nah, Iya. maka tabungkanlah setiap hari 9.000. Kalau sudah 9.000 satu hari, genap 1 tahun, itulah lebih 2.700. Sedangkan setahun kan 12 bulan. Sedangkan 2.700 10 bulan kali 27 berarti 2.700. Nah, sisipkanlah 9.000 sehari. 8.000 aja lah bisa. 12 bulan itu. 8 kali 3 24. Ah, 24 kali 10 2.400.000. Iya, Nah, betul. tambah lagi 2 bulan lagi 2448 berarti 2.800.000. Kan lebih besar lebih. Iya. Dengan cara mudah itu kalau memang betul niat betul-betul kuat untuk berkurban tahun depan karena Allah, maka menabunglah 8.000 atau 9.000 per hari. Ya, tapi ini Ustaz, memang ada kelemahan-kelemahan ibu-ibu ini. Apa namanya? Apa ditabung, diambil lagi Ustaz. Ditabung, diambil lagi. Ini kadang-kadang akhirnya banyak gagal lah kalau dikatakan untuk melaksanakan niatnya untuk berkurban tadi Ustaz. Apakah dia sudah sampai Ustaz? Itu orang itu kan karena mungkin ngambil yang tabungan mungkin keadaan mungkin mendadak. Terpaksa kebutuhan mendadak. Itu niatnya sudah sampai itu dapat pahala. Orang yang berniat untuk berbuat baik belum dilakukan sudah dapat pahala. Oh, sudah dapat pahala juga dia. Walaupun tidak sepahala orang yang berkurban, penting niatnya ada. Iya. Karena mendadak atau macam lain kita sebut apa yang kejadian ternyata harus diambil uang yang ditabung untuk berkurban itu. Sampai orang berangkat umroh haji. Kadang dia lah berangkat, maka umur tidak sampai, tapi niatnya kan lah sampai bahwa dia berangkat haji. Atau karena keadaan uang mudarat paksa ditarik tabungan itu karena ada keadaan mendadak, maka niatnya sampai. Itu kan karena ujur syar'i. Kecuali hanya karena ujur yang dibuat-buat. Oh, ujur yang dibuat ya. Nah, beli baju lah dulu. Ambillah dulu uang kurban ini, besok diganti. Tentunya besok dia dapat lagi. Karena begini dia hidup ini. Rezeki itu yang kita dapat hari ini dengan untuk yang kata tidak sama dapatnya. Sama. Hari ini dapat mungkin mudah cara dapatnya. Mungkin yang akan datang tentu sama dapatnya. Mudah pun tidak. Jadi beda. Jadi hari ini mudah, utamakanlah untuk ibadah kepada Allah. Kalau memang itu, maka itu niat menabung. Bisa nabung mana? Ada tabungan yang harga 10.000 masuk. Kalau memang niat kita memang berkurban betul-betul, tidak akan kita ambil. Pasti dia ambil jalan lain dulu. Kecuali terpaksa mentok itu lagi. Oh, di situ Ustaz ya. Alhamdulillah nih sahabat Amar Group. Pak Andaru, itu TikToknya PRTRB habis ya wacaranya ya. Kemudian ini juga Ustadz, mana yang lebih baik nih? Kita berkorban untuk yang masih hidup
atau berkurban atas nama yang telah meninggal, Ustaz? Gimana, Ustaz? Bantu pencerahan kepada kita semua nih. Iya. Memang kadang kan ada orang tua sudah meninggal, kita ada belum berkurban. Cuma kalau duitnya memang pas-pasan. Nah, karena umpamanya kita berkurban cuma duit 3 orang. Nah, yang 3 orang, sedangkan yang berkurban ada 4. Ya. Ada yang masih hidup, 3 yang hidup, 1 yang meninggal. Iya, betul. Cuma duit itu aja. Jadi dia ngapain itu kan tentu yang dapatkan yang masih hidup. Nah, maka yang berkurban untuk yang hidup. Ya. Nah, boleh sebagai ulama untuk mengkurbankan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi lebih bagus orang yang masih hidup ini. Kenapa? Kalau orang yang kita masih hidup lah yang bisa bernabung amal. Orang yang mati tidak bisa nabung amal lagi, habislah bentok. Tinggal nunggu dari amal-amalan yang masih hidup, apa dia menghadiahkannya ataupun mendoakannya. Memang ada sebagian ulama itu, bolehkah mengkurbankan orang yang mati? Boleh. Cuma dengan ada ketentuan. Jatah yang punya yang mati itu dibagikan semua, jangan diambil. Kan orang yang bisa tekan ada 3 kilo daging. Iya. Nah, jadi kalau yang meninggal itu tidak yang diambil, bagikan. Karena punya yang mati, kita tidak bisa minta izin kepada yang punya. Nah, jadi kalau duit memang itu, yang hidup-hidup dulu. Kan giliran. Iya. Tahun ini si Fulan, dengan si Fulan. Betul. Nah, jadi besok tahun depan, Fulan udah kemarin, baru yang meninggal boleh. Oh, di situ ya? Situ. Karena yang hidup ini, makanya orang yang berkurban ada yang masih hidup. Nah, yang hidup, maka ditambahkan yang hidup. Kecuali sama-sama ada uang. 4 orang, ada yang meninggal, hidup 3 orang, tapi ada 4 orang, ya, langsung. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, inilah satu ilmu, satu rasa saya dapatkan pencerahan-pencerahan ini. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat, Ustaz. Amin. Sama-sama. Jadi kalau Ustaz artinya setiap membaca ilmu itu langsung mempraktekkan atau gimana, Ustaz? Seharusnya begitu. Maka Nabi Muhammad apa yang di dalam Al-Quran itu yang diperbuat. Ya, tapi semampu kita. Jadi begini, kalau ditanya orang apa Nabi Muhammad itu sifatnya begini apanya, kata Aisyah, Nabi Muhammad itu seperti Al-Quran berjalan. Jadi apa yang dalam Al-Quran itu diamalkan. Itu Nabi. Jadi seharusnya pun kita, tapi semampu kita. Kan tidak ada yang bisa seperti Nabi, tidak ada yang bisa. Jangan bisa, kita, sahabat aja pun tidak bisa seperti Nabi. Ya namanya Nabi, manusia pilihan yang dijaga. Nah, jadi paling tidak kita harus mendekati dengan kemampuan. Jangan kita menyuruh orang sholat, tapi kita tidak sholat. Jadi makan sering bikin contoh. Ini untuk sahabat Ammar, ini kejadian fakta. Banyak manusia sekarang, dia kan mudah memberi contoh, tapi susah jadi contoh. Oh, di situ mudah memberi contoh, tapi susah jadi contoh. Susah jadi contoh ya? Susah. Paman sabar, begini Pak Ammar, tapi aku tidak mencontohkan, tidak bisa. Ini kan namanya itu ibaratnya dia memberi suatu saran, tapi dia berbuat. Seharusnya kita dulu. Oh, di situ ya. Nah, makanya kalau aku itu, kalau belum bisa kulakukan karena keadaan, tidak terlalu semua begini tidak. Paling sekedar menyampaikan. Kalau memang ada seperti. Maka hidup ini sebenarnya begini. Kalau sebenarnya al-qalilu kasir ija konakta. Apa itu artinya, Ustaz? Yang sedikit itu akan terasa banyak. Kenapa? Ija konakta, ketika di dalam diri kita itu ada qanaah, sifat qanaah. Qanaah itu apa? Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Jadi kalau ada qanaah, orang yang qanaah itu biasanya tenang. Apa yang diberikan merasa cukup, artinya bersyukur. Tapi sebaliknya lain, al-kasiru qalil, yang banyak itu akan terasa sedikit. Yang banyak itu akan terasa sedikit. Kenapa? Ijato makta, ketika di dalam dirinya ada tamak, rakus, dikasih banyak masih kurang.
Maka intinya syukuri nikmat yang ada, nikmati apa yang kita punya. Jangan iri kepada nikmat orang lain yang berikan Allah kepadanya. Oh, berarti itulah dari yang diberikan Allah kepada kita tadi, artinya itulah diserahkan kepada Allah lagi dengan cara berkurban tadi ya. Ya. Kan itu harta kan amanah, aku titip kepada kamu. Semoga nanti aku titip ini bisa kau jalankan ke jalan yang benar. Untuk kurban, untuk umroh, untuk haji, sedekah dan sebagainya ya. Tapi ada manusia beda. Makanya persoalan yang paling persoalan pertanyaan nanti Doiran, ada 2 pertanyaan masalah harta. 2 pertanyaan ya? Itu tentang harta. Yang pertama kata Allah nanti, harta itu kau dapat dari mana? Kedua, kau kemanakan harta itu? Kau dapat dari mana? Kau kemanakan? Harta itu. Kau dapat dari mana? Lalu kau kemanakan harta itu? Iya. Apa kau berinfak? Apa yang lain-lain? Jadi ada manusia sekarang, banyak manusia itu, banyak manusia dia mendapatkan harta dari cara yang benar, dengan cara halal, tapi dibelanjakan ke tempat yang tidak benar. Iya ya. Nah, ada yang lebih apa lagi apa? Ada orang itu mendapatkan harta dari tempat yang tidak benar, lalu dibelanjakan ke tempat yang benar. Intinya apa maknanya mana? Pak Amar dapat duit dengan cara halal. Iya. Tapi dibelanjakan tempat yang tidak halal, maksudnya minum khamar segala macam, berjudi, itu kan tempat yang tidak benar. Ada manusia itu dia dapat duit banyak, pokoknya duit yang tidak halal lah, tapi dibelanjakan di tempat yang benar. Contoh apa? Infak ke masjid, kalau duit haram. Iya ya. Maka duit yang haram ke masjid tidak akan Allah terima, karena Allah itu maha suci, tidak menerima yang tidak kecuali yang suci, yang bersih. Jadi banyak orang itu, aku dapat duit, banyak korupsi, yang sucikannya aku infak. Maka yang 2 ini tidak mungkin, karena Allah itu maha suci. Seharusnya kita dapat harta dengan cara yang benar, maka tempatkanlah, infakkanlah, habiskanlah harta itu ke tempat yang benar. Ini dapat duit yang tidak benar, lalu kasih ke belanja anak, istri, itu kan tempat benar, tapi cara dapatnya tidak benar. Maka ada istilah dalam Al-Quran, firman itu halalan thayyibah. Sudah halal, baik lagi. Apa maknanya? Beras itu kan halal. Tapi kalau caranya ngambilnya maling, kira-kira bagus tidak? Berarti tidak baik. Jadi harus cara dapatnya baik dan cara makannya pun baik. Nah, jangan nanti halal-halal tapi cara dapatnya tidak. Di Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Terakhir Ustaz, ini pesan-pesan tuh sahabat Amar Group di dalam pertemuan kali ini Ustaz, mengenai kurban tadi, penjabarannya sedikit aja Ustaz, itu disampaikan lagi kepada sahabat Amar Group kesannya. Hadirin sahabat Amar Group dimanapun berada, dan berada di Indonesia, masalah kurban itu kita semua dalam sesuatu niatkan semua apapun itu karena Allah, supaya apa yang kita berbuat yang benar itu jadi ibadah, baik menyangkut karena Allah jadi ibadah. Semua apa yang dilakukan dengan yang benar itu niatkan karena Allah, itu jadi bisa dicatatkan jadi amalan baik di hadapan Allah. Berkurban itu setiap tahun. Kalau umur kita 60 tahun, kalau mampu berarti 60 kali kurban. Kalau hakikat cuma 1 kali seumur hidup. Kapan mampunya? Kalau yang di hadis itu di waktu umur 7 hari, 14 hari, 21 hari. Boleh kata ulama sudah itu kapan ada rezeki. Jadi niatkan. Kalau memang betul kita ingin berniat kurban itu nabung. Nah, makanya tadilah dirincikan 9.000 per hari atau 8.000 per hari masuk tabungan. Berarti 270 per bulan atau 240 per bulan. Setahun sudah cukup 2.700.000. Itu niat. Karena kita hanya bisa berikhtiar berusaha, yang kuncinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba yang bersungguh-sungguh pasti Allah berikan kemudahan. Oh, orang ini ingin dekat dengan aku. Karena kurban itu salah satu mendekatkan diri, ketakwaan, dan mengingat sejarah kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail, diuji oleh Allah Ibrahim supaya memotong anaknya Ismail. Nah, kita mengingat sejarah atau sunnah Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan
orang yang berkurban itu kan Allah ganti. Orang yang makan la in sakartum la azidannakum, berkomentar tanda syukur. Siapa yang bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. Tidak ditambah dengan angka, bisa Allah tambah dengan berkah. Untuk apa angka banyak kalau jadi petaka? Lebih baik angkanya dikit tapi menjadi barokah. Apa barokah itu? Pak Amar banyak harta tapi tidak bisa makan. Untuk apa duit banyak kalau sakit-sakitan? Biarlah duit dikit cukup beli yang ini, tapi itu barokah. Orang bisa makan bakso, kita juga bisa makan bakso. Orang bisa makan kambing, kita juga bisa makan kambing. Itulah salah satu sebagai tanda kebarokahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu, mari kita berkurban. Yang mampu jangan paksakan, itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Dia menitipkan rezeki atau harta kepada kita, supaya kita menjalankan harta yang dititipkan itu ke jalan-jalan yang benar, supaya kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu ataupun fakir miskin. Ya, itulah tadi pesan-pesan dan kesan dari UTR, Ustadz Tungkuri Tonga. Saya juga berterima kasih kepada Ustadz Tungkuri Tonga dalam pembimbingan kajian-kajian yang kami adakan di podcast Amal Group. Tapi yang pastinya mulai dari sekarang berniatlah untuk berkurban, berniatlah untuk berumroh, berniatlah untuk berhaji, karena semuanya ada perhitungannya oleh Allah Subhanahu. Dan Allah pasti akan gantikan rezeki-rezeki yang diserahkan kepada Allah. Itu pasti Allah ganti walaupun sekecil biji zarah. Maka saya Amar Group di sini sebagai pelaksana podcast memohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Kami juga berterima kasih sahabat Amar Group tetap eksis dan mudah-mudahan nanti bisa umroh bersama kami Amar Group dengan hashtag ingat umroh, ingat Amar Group, tak ingat yang lain, takbir, Allahu Akbar. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ada pertemuan kembali. Ketika ada pertemuan maka ada perpisahan. Ketika ada perpisahan pasti nanti ada pertemuan kembali. Mudah-mudahan segala ilmu yang kami berikan kepada sahabat Amar Group, sesungguhnya kami belajar juga tentang ilmu itu untuk mengasah kembali ilmu kami. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam hal penyampaian, baik itu dari saya ataupun dari Ustadz Tungkuri Tonga. Tidak ada niat sedikit pun untuk berlaku aku ataupun sombong dalam hal ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, serta pertolongan oleh Allah yang sempurna. Sekali lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Amar Group selanjutnya di Ngopi Darat. Ngobrol pintar, dapat syariat bersama UTR. Ustadz Tungkuri Tonga, luar biasa. Allahu Akbar.